pagi Indonesia, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam acara yang sama-sama kita nantikan, yaitu lanjutan dari workshop program nasional yang diselenggarakan Himpunan Obstetrik Ginekologi Sosial Indonesia Cabang Malang beserta KARS Komisi Akreditasi Rumah Sakit yang diselenggarakan pada tanggal 30 dan 31 Januari yang lalu. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan bagaimana implementasi program nasional sasaran 1. Sasaran 1 ialah, kita akan memakai buku ini, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1.1. Pada sasaran elemen penilaian standar 1.2, kita akan melihat bahwasanya pada sebuah rumah sakit harus ada terimplementasi rawat gabung, kemudian ada bukti rumah sakit melakukan inisiasi menyusu dini dan mendorong pemberian ASI eksklusif, serta adanya bukti pelaksanaan edukasi dan perawatan metode kanguru atau PMK pada bayi berat badan lahir rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa program nasional itu dilaksanakan sebagai kelanjutan dari SDGs, Sustainable Development Goals, yang merupakan bagian dari program WHO. Bapak Ibu, sebagai awalan, mari kita saksikan bagaimana akreditasi rumah sakit dalam implementasi terhadap program nasional. Ada 3 slide yang akan kami tampilkan. Kita mulai dari slide pertama. Yang pertama. Nah, maaf. Nah, ini kita lihat bahwa akreditasi itu isinya adalah sasaran keselamatan pasien, standar pelayanan berfokus pasien, kemudian standar manajemen rumah sakit serta program nasional, di mana pada kolom tengah kita akan melihat adalah isi dari program nasional yang terdiri dari sasaran 1. Mohon maaf, di sini sasaran 1 tertulis SPONET. Sebenarnya sasaran 1 adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi serta peningkatan kesehatan ibu dan bayi, kemudian menurunkan angka kesakitan HIV dan AIDS. Sasaran 3 adalah menurunkan angka kesakitan tuberkulosis. Keempat adalah pengendalian resistensi antimikroba. Jadi di sini tidak ada kata-kata penurunan. Kemudian sasaran 5 adalah pelayanan geriatri. Juga tidak ada kata-kata penurunan. Pada setiap program nasional yang pelaksanaannya adalah disesuaikan dengan kompleksitas rumah sakit, dalam hal ini adalah bagaimana sebuah rumah sakit melaksanakan program nasional adalah disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di rumah sakit. Nah, itu tentu saja ada kaitannya dengan peraturan daerah, ada kaitannya dengan pemilik. Dalam hal ini mungkin pada rumah sakit daerah adalah pada pemiliknya pemerintah daerah. Kemudian hospital by law menentukan akan sampai batas mana sebuah program nasional terlaksana di sebuah rumah sakit. Pada program nasional ada 6 hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, adanya banyak asesmen yang saling kait-mengkait, saling berkomprehensif. Nah, tentu saja hal itu berkaitan juga dengan keseluruhan standar yang ada, baik itu di HPK, AP, PAP, MKE, MKP, TKRS, MFK maupun MIRM. Pada keunikan kedua adalah skill attendance. Dalam hal ini kemampuan dan keterampilan dari staf rumah sakit itu sangat diperlukan, sehingga kita lihat
tetap di HPK, AP, PAP, MKE, PMKP, PPI, TKRS, MFK, KKS, MBRM. Jadi dalam hal ini adalah keterkaitan antara manajemen, medis, dan keperawatan. Kemudian pada program nasional SAFE protokol, protokol-protokol yang aman, keselamatan buat pasien dan bagi rumah sakit itu sangat diperlukan. Keempat, adanya emergency department, kode-kode emergency harus terlaksana di sebuah rumah sakit dengan program nasional yang baik. Kemudian tentang medical record yang terukur, yang terstandar dengan baik. Dan keenam adalah tentang sistem rujukan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwasannya antara program nasional itu sangat berkait dengan semua sistem kerja yang lain, terkait di semua unit. Nah, Prognas dengan keunikan, keenam keunikan tadi membawa sebuah rumah sakit untuk berkaitan erat dengan pemerintah dan organisasi profesi. Ini hanya beberapa di antaranya. Tentunya kita juga berkaitan dengan IBI, berkaitan juga dengan PPNI, berkaitan juga dengan tenaga medis yang lain ya. Sehingga program nasional ini sesuatu yang terintegrasi, terstruktur, lintas sektor dengan multidisiplin, kolaborasi harus bagus, koordinasi serta advokasi. Sehingga program nasional menuntut sebuah rumah sakit untuk bekerja without wall, berbasis komunitas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan bertemu dengan pakar dalam hal manajemen laktasi, yaitu Ibu Hesti. Mungkin bisa ditayang kurikulum vitae Ibu Hesti. Ibu Hesti Christina Petobing, SKM, CIMI, itu nanti Ibu Hesti akan menjelaskan sendiri. Kemudian IBCLC, nah ini IBCLC ini tentang perlaktasian. Ini salut sekali saya dengan Ibu Hesti. IBCLC saya mencoba 2 kali dan tidak lulus, Ibu Hesti, mohon maaf. Nah, pendidikan beliau dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kemudian pelatihan dan pendidikan tambahan perlaktasian, bukan main, dimulai dengan pelatihan manajemen laktasi WHO, kemudian pelatihan konseling menyusui dengan standar WHO by UNICEF, kemudian TOT untuk konseling menyusui, dan lulus sertifikasi IBCLC. Nah, IBCLC ini sertifikasinya dilaksanakan secara periodik, jadi ada waktunya, sehingga kalau sampai 2020 Ibu Hesti masih tetap lulus terus. Kemudian lulus sertifikasi CIMI, Certified Infant Message Instructor, ternyata itu. Untuk pengalaman tentu saja sudah tidak kita ragukan, pelatihan manajemen laktasi, pelatihan manajemen BBLR dengan perawatan metode kanguru, kemudian pelatihan penata lawa, kemudian pelatihan konseling menyusui model 40 jam standar WHO, pelatihan manajemen makanan pendamping ASI. Nah, ini beliau sudah ibaratnya membidani ya, bukan membidani, ini melatih 164 angkatan untuk manajemen laktasi, untuk BBLR PMK 111 angkatan, untuk penata laksanaan BBLR 61 angkatan, dan pelatihan untuk konseling menyusui 40 jam 69 angkatan, serta manajemen makanan pendamping ASI 47 angkatan. Luar biasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, secara berorganisasi beliau adalah pengelola program di Perinasia Pusat sejak tahun 2002 hingga sekarang, Seksi Laktasi Perinasia Jaya,
sampai 2021, founder Wakil Ketua IKMI, Ikatan Konselor Menyusu Indonesia, serta Ketua IKMI, Ikatan Konselor Menyusu Indonesia, menjadi sekretaris dari Perkumpulan Konsultan Laktasi Indonesia, dan founder International Association of Infant Message, Chapter Indonesia, serta founder Klinik Laktasi di beliau sampai saat ini tetap konsisten dalam hal melatih, dalam hal membimbing, dalam hal perlaktasian di seluruh Indonesia. Tentu saja nanti untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian dapat langsung menghubungi beliau bagi rumah sakit yang memerlukan konselor laktasi. Kita bertemu Ibu Hesti sekarang. Ibu Hesti, selamat pagi. Ibu Hesti, selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Bu Hesti. Selamat pagi, Dokter Prita. Senang sekali. Ibu Hesti guru saya. Oke, sama-sama belajar ya. Oke deh. Ada satu lagi yang ada satu lagi kurikulum vitae yang belum disebutkan, bahwa saya berpraktek di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Selatan sebagai konsultan laktasi, juga konselor menyusui ya. Iya, Oke. luar biasa. Baik. Waktu kami serahkan kepada Ibu hingga pukul mungkin 11.15 untuk kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, terima kasih banyak Dokter Prita. Ya, saya senang sekali ya dapat bertemu teman-teman se-Indonesia di sini. Kita akan membicarakan tentang penerapan apa sih ya yang bisa dilakukan di rumah sakit, terutama untuk program manajemen laktasi, ASI ya, kemudian juga ada IMD, ternyata di sini kan obstetrik ginekologi sosial ya, juga concern ya terhadap IMD, juga tentang metode kanguru. Nah, ini metode kanguru ini luar biasa ya. Nanti di Bali ada 4 angkatan yang bahkan sudah penuh dari mulai Januari itu pelatihannya. Jadi paralel nanti di Bali waktu ada Hoxi ya, Fit Hoxi di Bali. Nah, kalau berbicara tentang penerapan, tentunya saya ingin sekali berbagi dulu ya kepada teman-teman semua ini atau sejawat ya tentang ada 10 langkah keberhasilan menyusui yang revise ya, yang sudah direvisi pada tahun 2018 ya. Nah, ini yang penting dilakukan. Ya, apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita berbicara tentang ini semua? Mudah-mudahan nanti semua yang tadi saya sebutkan 3 hal itu bisa diterapkan, ya, terutama di rumah sakit sekarang program-program ini sudah masuk di dalam akreditasi, ya, akreditasi rumah sakit. Apa suara saya terdengar jelas? Jelas ya? Oke, baik. Oke, suara saya terdengar jelas ya? Boleh saya minta ditayangkan ya nanti slide, ya beberapa slide yang saya sudah kirimkan kemarin tentang 10 langkah. Nah, untuk siapa langkah-langkah ini? Yaitu untuk seluruh institusi ya, ataupun mungkin lembaga-lembaga yang ingin sukses, ingin berhasil ya dalam mempraktekkan ilmu laktasi, termasuk rumah sakit. Bisa ditayangkan slide? Oke, slide saya bisa ditayangkan? Oke. Ya, ini yang akan saya bagikan, ini pernah saya bagikan ya pada tahun 2018 ya, 2018 atau 19 ya, dan sekarang saya ingin banyak
teman-teman dari institusi apapun yang mau berjuang di bidang ini ya bisa mengikuti 10 step yang baru atau 10 langkah menuju keberhasilan menyusui yang baru. Oke, slide berikutnya. Ya, tadi seperti saya katakan bahwa ini ya sangat penting bisa diterapkan di rumah sakit. Karena kalau kita berbicara tentang keberhasilan menyusui, tanpa langkah ini itu sedikit ya kemungkinannya kita bisa berhasil. Tapi langkah pertama ini sangat luar biasa. Coba ditayangkan slide berikutnya. Oke, ini ada dua hal sebenarnya kalau kita berbicara tentang 10 langkah menuju keberhasilan menyusui, ini ada yang porsinya untuk manajemen, ada yang porsinya untuk kita praktekkan ya di dalam rumah sakit ya. Kemudian untuk manajemen apa saja? Slide. Oke. Nah, langkah pertama sekarang ya yang baru itu ada 3 langkah. Yang pertama saya langsung terjemahannya saja, nanti teman-teman bisa untuk bahasa Inggrisnya sudah banyak ya beredar di internet ya. Terjemahannya yang pertama mematuhi, ini 1A, mematuhi sepenuhnya kode internasional pemasaran pengganti ASI dan resolusi Majelis Kesehatan Dunia yang relevan. Ya, jadi apa sih? Yang pertama kalau misalnya rumah sakit ingin sukses ya, tidak ada satupun company atau perusahaan susu ya di mana itu campur tangan di dalam atau mensupport kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ya di institusi. Jadi tidak ada kerjasama apapun ya. Kemudian berikutnya bahwa tidak ada promosi ya ataupun petugas kesehatan yang terlibat di dalam promosi atau penjualan ya, seperti infant formula atau produk-produk lainnya yang bertentangan ya dengan program ASI ya. Jadi rumah sakit juga perlu mengawasi, jadi manajemen rumah sakit mengawasi health workers atau petugas kesehatan ya yang terlibat di dalamnya itu bila mana mereka secara individual bekerja sama juga itu bisa dianggap menyalahi ya, dianggap tidak support ya rumah sakitnya. Jadi memang di sini perlu pengawasan. Kemudian di rumah sakit juga tidak ada terlihat ya material-material atau barang-barang yang kelihatannya baik langsung maupun tidak langsung itu sebagai fasilitas yang didukung oleh perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan ya, seperti perusahaan susu. Misalnya ya, banyak dulu kalau kita amati, mudah-mudahan sekarang tidak ya. Misalnya ada jam, ada merek susu di situ, walaupun tidak ada labelnya ya, tetapi kadang-kadang mereka membuat warna-warna ya yang kesannya tuh orang awam saja sudah tahu ya. Misalnya lagi ngelihat jam di rumah sakit terus ada gambar burung. Nah, kita tahu dong ya gambar burung tuh apa perusahaannya. Atau dicat biru putih misalnya ya seperti itu. Walaupun tidak ada nama dipajang, tetapi secara awam kita bisa melihat gitu bahwa itu dari perusahaan mana ya. Terus kemudian misalnya ada tempat bermain anak-anak ya di rumah sakit itu kita lihat, atau pengukur tinggi badan. Nah, itu sering sekali ya gambarnya lucu-lucu, bagus-bagus, kemudian perlak-perlak bayi, atau di rumah sakit tuh ada ruang menyusui, tapi ruang menyusui dicat dengan cat yang warna-warna yang menunjukkan satu perusahaan tertentu. Misal warna merah, kita udah tahu dong ya warna merah seperti apa.
Itu. Nah, jadi memang ini penting sekali bahwa kita harus mematuhi ini. Nah, kalau misalnya ini saja belum kita lakukan, kita lupakan deh ya langkah-langkah berikutnya. Susah kita, susah untuk mencapai keberhasilan menyusui. Begitu juga di organisasi-organisasi. Kalau mau mendukung program, ya langkah satu itu mesti dijalankan dulu. Kalau dulu mungkin langkah ini mungkin ada di langkah keberapa, tetapi pada 10 step yang revise yang 2018 justru langkah ini disadari adalah langkah awal. Ya, jadi bisa nggak kita mewujudkan langkah ini dulu baru kita berbicara untuk selanjutnya ya. Nah, slide. Boleh slide? Oke. Jadi teman-teman, kalau kita mau lebih memahami ya, memahami isinya itu seperti apa, di sini sebenarnya dari WHO sudah memasarkan. Jadi negara-negara yang sudah menandatangani termasuk Indonesia itu sebenarnya sudah mengadop ya tentang kode internasional pemasaran pengganti ASI ini. Ya, sudah lama diadop dan ini sudah dari tahun 81 ada. Nah, masalahnya di Indonesia ini kurang disosialisasikan ya. Kepada masyarakat mestinya harus disosialisasikan, apalagi kepada petugas kesehatan. Nah, ini yang seperti langkah terputus ya, sehingga sekarang negara kita jadi carut-marut seperti ini ya, karena ada langkah yang mensosialisasikan ini dulunya itu tidak sampai ya ke petugas kesehatan maupun ke masyarakat. Ya, jadi baru sekarang diaktifkan lagi, tapi keburu sudah hingar-bingar nih dunia persilatan kita. Oke, slide. Nah, kemudian ini ada langkah 1B ya. Jadi memiliki kebijakan tertulis terkait pemberian makan bayi yang secara rutin dikomunikasikan kepada staf pelayanan kesehatan dan orang tua. Jadi kalau dulu, langkah yang dulu, kita cukup memiliki kebijakan tertulis, tetapi ini ya langkah yang sekarang ini menjadi penting sekali karena memang secara rutin harus dikomunikasikan ya, bukan saja kepada staf tetapi kepada orang tua. Nah, ini yang apakah sudah berjalan di rumah sakit ya, atau cuman seperti pajangan aja. Ini kebijakan saya melihat ya beberapa rumah sakit ya yang pasang ya, tentang kebijakan tertulis 10 step dipasang semuanya, tetapi masih hiruk-pikuk itu di situ pajangan-pajangan tentang makanan bayi ya, secara ada yang menjajakan di lingkungan rumah sakit seperti itu, menjajakan makanan-makanan bayi. Ya, ini juga kan sebenarnya menyalahi aturan dari WHO ya. Oke, slide. Oke, langkah ketiga, bukan langkah ketiga, tetapi 1C ya. Nah, ini juga perlu ada sistem pemantauan dan pengelolaan data yang berkelanjutan. Ya, jadi bukan hanya saat itu didata, tetapi kalau bisa seperti gini nih, bayi kalau lahir ya, kemudian sebelumnya mungkin dari pemeriksaan kehamilan ya, kemudian bayinya lahir, kemudian usia-usia tertentu sampai diikuti. Jadi kita punya datanya, dia penyakitnya apa, kenapa ke situ ya. Itu kita punya data dan ini kalau punya sistem ya, jadi kita bisa lihat oh ini penanganannya sudah seperti apa. Dan kalau sistem ini terhubung ya, ini bagus banget ya. Jadi antara bagian kebidanan, kemudian bagian anak, itu terhubung semua gitu. Jadi kita punya data yang solid untuk ini. Oke, slide. Nah, ya, berkaitan dengan tadi, maka ini tadi yang salah satu yang bisa kita support adalah bahwa kita nggak bisa mempromosikan ya infant formula atau susu formula di rumah sakit, kemudian botol juga dot ya,
atau teats ya, seperti empeng ya. Banyak sekali sekarang kan gimana caranya supaya bayi itu tidak nangis gitu ya, dikasih empeng gitu ya. Atau juga ada beberapa yang masih memakai emang ini kontroversial ya, kadang-kadang untuk bayi-bayi tertentu ada yang dikasih empeng katanya supaya tidak banyak menangis, terutama untuk bayi BBLR ya atau bayi prematur. Ini ada beberapa pandangan seperti itu. Tapi kembali lagi ya, saya melihat ada di rumah sakit juga yang ternyata nggak pakai itu bisa kok gitu. Jadi dengan cara apa? Didekatkan ya, ibunya didekatkan kepada bayinya, entah bayi itu sakit dalam kondisi apapun, entah prematur, entah BBLR, ya. Jadi kapan saja diperlukan, bayi itu bisa menyusu ke ibunya. Nah, kemudian kita perlu ada standar praktis ya, seperti mungkin SOP ya. Seperti apa sih dalam mensupport ini semua ya. Jadi rumah sakit itu perlu ada seperti itu. Oke, slide. Nah, ini adalah rekomendasi WHO World Health Assembly ya tahun 1986 ya. Jadi World Health Assembly itu adalah negara-negara, kumpulan negara-negara yang tergabung di dunia gitu ya, yang mengawasi jalannya kode ya. Itu namanya mereka WHA, dan mereka selalu membuat rekomendasi-rekomendasi setiap tahun. Nah, pada tahun 86 mereka membuat satu rekomendasi bahwa ya itu untuk memastikan, saya bacakan, untuk memastikan bahwa sejumlah kecil pengganti ASI atau PASI yang diperlukan untuk sekelompok minoritas bayi yang membutuhkannya di bangsa persalinan rumah sakit disediakan melalui cara pengadaan yang normal, yaitu membeli dan tidak melalui suplai gratis atau suplai yang disubsidi. Jadi sebenarnya rumah sakit bisa saja ya membuat ada supply, misalnya susu formula, tetapi dia dalam proses pengadaannya rumah sakit tersebut harus membeli, dan membelinya nggak boleh diskon. Jadi membeli dengan harga yang normal ya. Dan kalau misalnya dia terima sumbangan dari misalnya ada diskon-diskon lalu, nah ini kita nggak bisa bilang bahwa rumah sakit itu sebagai rumah sakit sayang bayi, ya. Jika ia menerima suplai gratis mengganti ASI, ini udah jelas banget ditulis, ya. Jadi kalau nanti mungkin suatu saat kita akan menilai rumah sakit sayang bayi, ini nggak bisa. Kalau misalnya dia menerima suplai gratis ataupun membeli dengan harga-harga yang disubsidi, diskon, itu nggak boleh, ya. Slide. Nah, ini adalah rekomendasi dari WHA yang terbaru tahun 2016 terkait juga dengan praktek-praktek kita di rumah sakit. Kita selidiki satu persatu, kita telaah satu persatu. Oke, maju lagi aja slide-nya karena ini isinya adalah dari 7 lingkaran ini ya. Jadi saya sudah buat ini satu-satu supaya jelas. Oke, slide. Nah, ini ya. Coba diklik aja 7-7-nya. Oke, diklik nanti ya masing-masing bisa terlihat ya. Oke, bisa terlihat teman-teman? Oke. Nah, slide lagi karena ini ada tulisannya lebih jelas. Nah, ini ya. Oke. Ini adalah rekomendasi yang pertama bahwa berikan makanan bayi dan anak yang sesuai, kaya gizi, buatan rumah dan tersedia lokal yang disiapkan dan disajikan secara aman. Ini adalah rekomendasi yang pertama 2016 ya dari WHA. Jadi makanya kenapa Perinasia juga ya, saya dari Perinasia ya, Perkumpulan Perinatologi Indonesia, ini support tentang makanan pendamping ASI ya, yang seperti ini karena memang sebenarnya kalau kita berbicara tentang menyusui, itu kan menyusui itu WHO bilang 2 sampai 2 tahun atau lebih. Jadi ada 4, saya ulangi ya. Untuk pemberian makan bayi itu sebenarnya ada 4 rekomendasi WHO tentang pemberian makan bayi. Yang pertama adalah
begitu bayi lahir langsung ditaruh dada ibu. Itu yang disebut IMD. Ada skin to skin contact. Nanti mungkin kita akan bahas untuk kedepannya kita akan bahas lagi. Nah, rekomendasi yang kedua adalah memberikan ASI eksklusif. ASI eksklusif kepada bayi 0 sampai 6 bulan. Ya, ASI eksklusif itu jadi artinya tidak memberikan apapun, makanan apapun, kecuali vitamin dan obat oke. Karena nanti kan dia akan imunisasi, ya ditetesin apa segala macam, ditetesin vaksin seperti itu masih boleh. Itu dikatakan ASI eksklusif. Nah, kemudian ya, tayangannya masih yang lama, tayangannya masih yang tadi. Oke ya. Nah, rekomendasi ketiga itu adalah memberikan MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu tepat di 6 bulan. Jadi 6 bulan bukan tengeneng-eneng. Ini banyak orang masyarakat kita bilang setelah 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan akhirnya kebablasan. 7 bulan belum dikasih, 8 bulan belum dikasih. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak kita turun berat badannya dan itu akan menjadikan drop. Nah, yang disalahin tuh kadang-kadang ASI-nya, padahal ya nggak seperti itu ya. 0 sampai 6 bulan itu 100% kebutuhan bayi dapat dipenuhi dengan ASI. Tetapi pada saat 6 bulan sampai setahun, ASI memenuhi 60 sampai 70% kebutuhan bayi. Jadi dia udah nggak bisa memenuhi seluruhnya, tetapi masih menjadi makanan yang utama. Baru setelah 1 tahun sampai 2 tahun atau lebih, ASI masih memenuhi 30% kebutuhan bayi. Jadi ASI masih tetap dilanjutkan ya, karena masih mempunyai manfaat ya, tetapi memang MPASI atau makanan keluarga sudah menjadi yang utama di sini. Nah, ini dibuatnya lokal ya, dibuatnya di rumah, tersedia lokal. Ya, disiapkan secara aman. Jadi bukan makanan pabrikan ya, ini yang selama ini salah kaprah. Jadi ini adalah makanan keluarga yang kita sajikan, dan cara memasaknya seperti apa gampang banget ya, itu makanya ikut pelatihan manajemen MPASI nantinya ke depannya ya. Oke, slide. Nah, produk yang berfungsi menggantikan ASI dan susu formula bayi 1 sampai 3 tahun tidak boleh dipromosikan. Nah, saya sekarang mau jelaskan ya, kenapa sampai ada rekomendasi seperti ini. Jadi sebenarnya WHO itu membagi susu formula itu hanya dua ya. Susu formula bayi 0 sampai 6 bulan, kemudian susu formula lanjutan 6 bulan ke atas ya. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mempromosikan dari mulai bayi lahir sampai ya usia bayi usia 2 tahun atau lebih itu nggak boleh dipromosikan. Nah, tetapi di Indonesia, nah ini salah kaprah. Waktu itu pemerintah bikin ya ada 3 bagian yang tadinya cuma 2 bagian yang direkomendasikan oleh WHO tidak boleh dipromosikan, tetapi Indonesia ya itu kok menganut 3 bagian. Yang pertama adalah susu formula bayi 0 sampai 6 bulan, kemudian yang kedua susu formula lanjutan ya 6 bulan sampai setahun, kemudian yang ketiga adalah susu pertumbuhan ya. Makanya susu pertumbuhan tuh 1 tahun ke atas. Makanya kita nggak heran kalau banyak sekali iklan-iklan mengenai dalam penjualan susu ya, promosi susu ya, susu 1 sampai 3 tahun itu marak sekali. Bahkan kalau kita lihat sekarang itu coba kita lihat di mall-mall di tempat-tempat penjualan. Itu banyak sekali ya susu, namanya susu pertumbuhan. Padahal nggak ada seperti itu. Harusnya itu tidak boleh dipromosikan. Ya, jadi ini ya salah kaprah yang di Indonesia yang perlu diperbaiki. Kalau ini tidak diperbaiki, maka kalau kita bicara tentang keberhasilan menyusui, waduh, susah sekali ya. Oke, jadi kita harus bersinergi untuk ini. Oke, slide. Nah, rekomendasi ketiga adalah produk makanan untuk bayi dan anak hanya dapat dipromosikan apabila komposisi, keamanan, kualitas, dan kandungan zat gizi telah sesuai dengan pedoman standar kecukupan gizi nasional, angka kecukupan gizi nasional. Jadi
semuanya itu sebenarnya ya, kalau misalnya ada produk makanan ya, itu udah perlu dilihat poin-poinnya seperti ini. Tetapi kadang-kadang ya, mohon maaf nih, kadang-kadang yang tertulis pada saat launching gitu ya, seperti itu. Nah, saya nggak tahu deh ya, mungkin ini kita perlu mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan, nanti tahu-tahu muncul lagi yang udah dikenal masyarakat mereknya, ternyata muncul lagi misalnya di pemasaran berikutnya ya, ternyata ada kandungan-kandungan yang sudah jadi sedikit gitu kan, atau bahkan mungkin dihilangkan. Nah ini sepertinya kayak Badan POM gitu, ini perlu jeli ya melihat seperti ini. Lalu kemudian juga kalau kebanyakan gula, kebanyakan garam ya, nah hal-hal seperti ini ya yang perlu diawasi ya. Kemarin yang selama ini kita anggap misalnya sebagai susu kental manis, ternyata kan itu kandungan gulanya besar banget. Padahal di wilayah-wilayah bencana kadang-kadang itu suka diberikan, ya kan? Nah, ini hati-hati, malah berbahaya buat bayi dan tidak direkomendasikan untuk bayi. Ya, jadi perlu diawasi. Oke, slide. Slide. Oke. Rekomendasi selanjutnya yaitu pesan yang digunakan untuk promosi produk makanan bayi dan anak harus mendukung pemberian makanan yang optimal, ya, yang optimal. Jadi semuanya itu misalnya makanannya kalau misalnya sudah MPASI misalnya berapa kali, bentuknya seperti apa, ya, jangan sehari cuma 3 kali, ya. Ternyata kan ada makanan yang utama, ada makanan yang selingan ya, itu berapa kali porsinya, kemudian frekuensinya ya, keamanannya, semuanya itu harus sesuai dengan standar angka kecukupan gizi nasional. Oh sorry, ini tadi slide yang berikutnya ya. Oke, slide. Oke, ini sudah ya tadi ya. Jadi sudah ada ditetapkan kalau untuk bayi 0 sampai 2 tahun seperti apa. Oke, slide lagi. Nah, tidak boleh ada cross promotion secara tidak langsung melalui produk-produk makanan bayi dan anak untuk pemasaran pengganti ASI. Nah, ini ya banyak sekali ya kalau kita lihat ya. Jadi memang untuk makanan bayi tidak boleh dipromosikan ya. Tetapi yang dipromosikan adalah misalnya susu ibu. Memang itu tidak masuk di dalam kode, tapi coba kita lihat apa sih yang dimaksud dengan cross promotion? Slide berikutnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Coba kita lihat. Ini yang 0 sampai 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan ini ada susu ya, merek susu ya. 6 sampai 18 bulan, 1 sampai 3 tahun misalnya, itu kan nggak boleh dipromosikan. Oke. Kita tidak mempromosikan. Tapi sekarang yang marak apa? Susu ibu, ya. Susu ibu dipromosikan. Kan toh itu tidak masuk di dalam kode. Nah, coba kita lihat apa yang menjadi cross promotion di sini. Coba kita lihat warnanya. Ya, warnanya sama bukan? Warnanya sama, merahnya sama, ya. Yang beda tuh cuman tulisan. Di sini ada Bunda, sini Ananda, seperti itu. Nah, apa yang terpikir di masyarakat adalah bahwa oh, ini saya kan konsumsinya yang merah, ya. Mosok nanti bayi saya dikasihnya yang biru, ya. Jadi ini nih yang banyak sekarang marak di mungkin dia datang ke posyandu, kemudian ke mana tuh? Ke lembaga-lembaga kemasyarakatan. Oh enggak kok, kami tidak melanggar kode kok, kami cuma mempromosikan susu ibu gitu ya. Nah, ternyata apa yang terjadi adalah ya kita di brainwash sebenarnya ya. Ini kita ngeliat merah. Kita kan senang ya kalau seragam kayak baju seragam aja deh. Ya, kalau kita pakai seragam batik misalnya, batik ya, kita kadang-kadang kan suka batik warna kira-kira dominan hijau ya. Nah, tentunya keluarga kita kan kita kasih juga sama ya, anak kita, suami kita ya, sama seperti itu. Nah, ini juga begitu. Jadi kalau si ibu udah pakai yang merah, dia akan nanti cari untuk bayi yang merah juga, ya. Hal-hal seperti ini yang kita lihat sepertinya remeh-temeh gitu ya, tetapi ini mempengaruhi atau brainwash ya dari masyarakat kita. Oke, slide.
Nah, ini rekomendasi yang keenam, yang berikutnya itu produsen yang memasarkan produk makanan bayi dan anak tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan dalam sistem pelayanan kesehatan. Ya, jadi, nah ini yang sering sekali untuk golongan-golongan tertentu ya, karena memang mereka dapat keuntungan tertentu dari sini, jadi memasukkan misalnya ya dalam sistem pelayanan kesehatan. Ini tidak boleh ya, pasti ada konflik kepentingan di sini. Oke, slide lagi. Slide. Oke, rekomendasi WHO terkait pemasaran produk makanan untuk anak harus diimplementasikan sepenuhnya dengan perhatian khusus pada kadar lemak, gula, dan garam. Ya, jadi ini nanti kalau misalnya memang diteliti ya, ini banyak nih susu-susu formula bayi yang mungkin kena nih dari sini ya. Jadi kadar lemaknya, gula, dan garamnya yang melebihi aturan nasional. Nah, ini bisa kena. Kemarin susu kental manis itu kena ya. Nanti saya nggak tahu kalau lebih diawasi lagi dari misalnya dari Badan POM. Nah, ini seperti apa nih? Mungkin akan banyak nih yang kena juga. Oke. Slide berikutnya. Nah, kita ini kembali ke 10 langkah. Ini adalah langkah kedua, yaitu bahwa kita harus memastikan staf fasilitas pelayanan kesehatan memiliki pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan yang memadai untuk mendukung pemberian ASI. Jadi di rumah sakit, ya, di rumah sakit itu perlu ada orang yang memang bertugas untuk mendukung pemberian ASI, dan tentunya ini nggak ada gitu. Kadang-kadang kan banyak tuh karena pergantian staf gitu ya, yang ini ditugaskan ya, ada misalnya perawat atau bidan atau dokter ya untuk di klinik laktasi. Tapi setelah itu dia pindah dan tidak ada lagi yang melanjutkan. Jadi sebenarnya rumah sakit itu harus menjamin ya bahwa rumah sakit itu terus ya punya orang yang bukan saja memiliki pengetahuan tapi kompetensi. Jadi mereka tuh harus selalu ya meningkatkan kompetensi dari petugasnya, diikutkan pelatihan ini. Malah untuk ASI itu ada karirnya yang seperti tadi disebutkan Dr. Prita, saya adalah dari public health tapi saya bisa menjadi IBCLC. IBCLC itu International Board Certified Lactation Consultant. Jadi satu konsultan laktasi bersertifikat internasional. Makanya saya bisa bekerja di rumah sakit ya, dapat rujukan dari Obgyn, dapat rujukan dari anak, dokter anak ya untuk menangani masalah menyusui karena ini adalah satu profesi yang diakui dunia. Jadi kalau kita lihat di internet banyak yang membutuhkan tenaga-tenaga IBCLC. Maka kita bisa kerja di luar negeri seperti apa itu diakui dunia. Payung kita adalah payung dunia ya. Jadi kita bisa bekerja di mana saja kalau kita punya kompetensi ini. Nah, rumah sakit perlu melihat bahwa di ASI ini juga ada karirnya. Jadi tingkatkan kompetensi untuk staf yang bertugas di sini ya. Oke, jadi dan semuanya perlu mendukung ya. Jadi bukan hanya orang itu saja tetapi yang lainnya juga perlu mendukung seperti jangan nanti perawatnya yang misalnya junior, tahu-tahu kepala ruangannya nggak setuju gitu kan. Nah, jadi semuanya ini harus dalam sistem yang saling mendukung. Oke, lanjut slide. Nah, ini ya. Jadi training ya. Jadi staf itu perlu di training ya. Kemudian dinilai, ada penilaian. Makanya jadi semangat dong. Ada reward dong, ya kan? Jadi rumah sakit bisa memberikan reward juga untuk pasien-pasien yang misalnya dia puas ditangani oleh tenaga kesehatan yang itu gitu ya. Jadi ada evaluasi, oh dikasih reward gitu ya. Oh jalan kursus kemana, ke luar negeri misalnya. Seperti itu kan jadi semangat ya. Oke, lanjut slide. Ya, slide. Nah, sekarang langkah ketiga apa? Mendiskusikan pentingnya manajemen menyusui dengan ibu hamil dan keluarga mereka. Nah, ini
sejawat sekalian, teman-teman, yang kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi perhatian yang terabaikan ya untuk ibu hamil, bukan hanya ibu hamil tapi keluarga mereka. Jadi minimal ibu dan suami itu perlu tahu tentang manajemen menyusui pada saat hamil ya. Jadi saya itu kalau misalnya menangani orang-orang hamil, kalau dia misalnya mendaftar ya, mendaftar saya mau datang, mau konsultasi atau konseling hamil, datangnya sama siapa? Sendirian. Saya biasanya jarang saya terima. Suamimu di mana? Oh, lagi kerja. Udah, kapan datangnya? Nanti ini. Oh, udah nanti, tunggu suaminya aja, ya. Terus kemudian juga siapa orang-orang yang terlibat, ya, untuk nantinya dalam perawatan bayi itu perlu diajak. Siapa? Mungkin ada mertuanya, mungkin ada kakak iparnya atau saudara-saudaranya yang lain atau ibu kandungnya sendiri ya, itu perlu diajak karena persepsi mereka itu perlu sama ya. Kalau tidak sama repot nanti. Nah, ada juga sih yang bilang begitu mereka datang berdua gitu ya, kemudian di situ mereka bilang, wah ini ada ibu nih yang bakal datang, hari itu belum datang. Oke, dari mulai sekarang saya minta supaya di sound ya, diomong-omongkan, karena kan kadang-kadang orang tua tuh suka tersinggung, waduh anak kecil kamu baru anak kemarin aja gitu kok, ngajarin kamu kan dulu sudah saya besarkan, sudah saya kasih pisang juga nggak apa-apa kok jadi sarjana ya kan. Nah hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan ya, karena banyak risiko-risiko ya yang nanti ketika bayi lahir ini terjadi. Nah kemudian pada saat hamil itu apa saja yang perlu kita komunikasikan ya. Misalnya manfaat ASI, kemudian bahaya sulfur. Itu dulu deh. Itu dulu kita mau tahu dulu ya, apa sih yang membuat mereka datang konsultasi. Saya kadang-kadang kalau di rumah sakit itu saya nggak mau terus mengedukasi dulu sebelum saya tahu pandangan mereka, persepsi mereka atau mindset mereka tentang ASI itu apa. Contoh begini. Ketika saya tanya, Ibu Bapak, apa yang membuat Bapak dan Ibu datang pada saya? Itu jawabannya macam-macam. Ada yang bilang, nggak tahu ya, disuruh dokter kandungannya, seperti itu. Jadi, oke, kalau gitu, ada yang bilang memang, ya saya mau menyusui, ya seperti itu. Nah, kemudian saya akan lompat ke pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat ibu atau bapak ya nantinya pengen kasih ASI kepada bayi? Ya apa ya? Ini juga akan macam-macam jawabannya. Misalnya, karena karena ASI itu bagus. Tanya lagi, bagusnya dari mana? Ya, ada yang cuman bilang, oh karena hemat. Nah, kalau dibilang karena hemat itu, nah makanya saya merasa ini adalah motivasi yang paling lemah kalau dia cuma berbicara hemat. Ya, karena kalau dia berbicara hemat, murah, dia artinya mengukurnya hanya dengan uang saja. Ketika dia punya uang, maka dia akan gampang sekali mengganti ke makanan yang lainnya. Tetapi kalau dia bilang, "Oh, ada antibody, di situ bagus, ada begini." Nah, itu ya, itu berarti dia udah pernah baca-baca itu. Ya, lalu tapi kemudian kalau dia bilang ini perintah Tuhan, perintah Allah, wah itu luar biasa, motivasi udah nggak bisa diapa-apain deh. Makanya berarti kesungguhannya luar biasa. Nah ini yang perlu kita tahu dulu. Baru setelah itu kita jabarkan ya rekomendasi WHO ini. Jadi maunya sampai berapa lama? Ada yang saya pengen ASI eksklusif, Tetapi ASI eksklusif sampai berapa lama? Ya sampai 2 tahun, nah, berarti kan mereka nggak ngerti sebenarnya. Nah ini yang perlu kita edukasi. Oke, slide. Oh ya, tadi saya juga saya lupa ya. Nah pada saat hamil itu kita juga perlu ajarkan tentang posisi pelekatan ya, seperti itu cara memerah ASI. Jadi ketika nanti bayinya lahir, apapun yang terjadi itu nanti bisa langsung dilakukan. Walaupun nanti kita masih contoh pakai boneka, tetapi makanya kita terus bisa awasi ya ketika lahir itu kita dampingi seperti apa. Oke,
Nah, apa lagi tadi? Slide keberapa itu? Ya, ya. Jadi intinya bagaimana mempersiapkan ibu dari mulai hamil. Ini penting banget. Jadi jangan bilang, wah, Belanda masih jauh. Nanti urusan dokter anaknya lah. Nanti gampang lah itu. Enggak ya. 9 bulan nih, terutama petugas kesehatan yang berkaitan dengan masa-masa kehamilan ya, 9 bulan ibu bersama kita. Jadi banyak waktu sebenarnya kita untuk mengedukasi. Dan pasien-pasien yang saya tangani ya, yang saya tangani itu biasanya kalau udah dapat konseling pada saat hamil itu ASI-nya tuh cepet deh, keluarnya cepet karena secara mindset dia udah kekhawatirannya segala macam udah kita bahas, udah kita selesaikan ya, masalah dia udah kita selesaikan. Oke. Ya, lanjut. Nah, ini adalah yang keempat ya, memfasilitasi kontak kulit ke kulit dan mendukung ibu untuk mulai menyusui sesegera mungkin setelah bayi lahir tanpa gangguan. Nah, sekarang ini yang disebutkan IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi lahir langsung ditaruh ke sini. Skin to skin contact itu sangat berpengaruh ya. Karena di situ tubuh ibu ya akan memberikan kalor kepada bayi ya, langsung nempel. Dan pada saat IMD itu kan ibunya telanjang ya, bayinya juga telanjang, itu ada kuman-kuman baik yang berkoloni dan itu yang akan bersatu dengan kolostrum nanti untuk melindungi bayi terhadap penyakit ya. Ini jadi manfaat IMD itu luar biasa. Nah, masalahnya rumah sakit itu bagaimana? Punya SOP apa enggak? Sekarang ini tidak ada lagi yang bilang, nah ini yang terbaru ya, saya belajar dari UNICEF ya, nggak ada yang bilang bahwa IMD itu harus 1 jam ya, harus 1 jam. Ini yang kemarin ini mungkin nanti akan menjadi bahan diskusi yang menarik ya ini ya. Jadi sebenarnya IMD itu bukan soal 1 jam atau lebih, tetapi dilakukan apa tidak. Karena ada yang misalnya nih, pada saat bayi lahir ya, kemudian diletakkan di tubuh ibu ya. Misalnya baru berapa menit ya, 15 menit dan sebagainya, tiba-tiba bayinya biru atau asfiksi ya. Kan karena syarat IMD itu ada 2, bayinya bugar, ibunya sehat. Kalau salah satu tidak boleh dilakukan IMD. Tidak terpenuhi salah satu, tidak boleh dilakukan IMD. Nah, pada saat ditaruh di sini, ditaruh di dada ibu, terus kemudian ada kondisi-kondisi medis yang tidak memungkinkan. Itu kemudian bayinya langsung dong diangkat. Nah, masalahnya namanya tetap IMD apa enggak? IMD, tetap IMD, tapi IMD yang interrupted, yang mengalami gangguan, ya. Nah, seandainya bayinya ditaruh dan tidak ada apa-apa, ya, itu dibiarkan saja. Bahkan 1 jam lebih, bahkan 2 jam silahkan. Itu yang tidak boleh diganggu, namanya uninterrupted. Ya, jadi kontak kulit ke kulit ibu tidak boleh diganggu. Dan ini harus dikomunikasikan sebelum hamil. Ya, sebelum hamil supaya juga suami, keluarga bisa tahu bahwa itu yang akan dilakukan oleh petugas kesehatan. Ya, jadi sekarang nggak ada, misalnya nih IMD harus 1 jam, lu 5 menit lagi, bayinya udah biru, aduh tunggu deh, 5 menit lagi nih, tanggung nih, kalau nggak nanti nggak disebut IMD, kan begitu ya, yang selama ini beredar kan IMD harus 1 jam ya, jadi nanti deh dulu, taunya bayinya udah biru, mati deh, ya, seperti itu. Nah itu mungkin ini yang perlu nanti menjadi diskusi yang kita diskusikan panjang lagi ya, seperti apa nanti pengertian ini ya bisa diadop oleh rumah sakit. Tentunya rumah sakit juga harus punya SOP ya untuk ini. Oke, lanjut slide. Oke, nah ini adalah jadi bagaimana kita support ya IMD ini, dan semua petugas kesehatan di sini mendukung ya yang terlibat, baik misalnya itu dokter anaknya, obginnya, anestesi. Nah, terutama juga nih anestesi ya, jangan sampai ntar pasiennya ditidurin ya, ibunya gitu kan, ibunya ditidurin. Nah, ini perlu, atau misalnya obginnya dokter anaknya mendukung, tetapi obginnya enggak, oh kotor, jangan, ini pasien saya. Nah, rebutan deh, yang dokter anaknya pengen melakukan IMD, obginnya merasa jijik ya kalau misalnya anaknya jadi kotor gitu ke tubuh ibunya. Nah,
Ini perlu ada komunikasi, perlu ada kerjasama yang baik ya, juga perawatnya, kemudian bidannya dan sebagainya. Oke, lanjut silakan. Nah, langkah kelima yaitu mendukung para ibu untuk memulai dan mempertahankan, menyusui dan mengatasi kesulitan yang umum ya. Ini jadi kalau misalnya ibunya bengkak, ibunya lecet ya, jadi petugas kesehatan minimal perlu tahu ya apa sih yang perlu dilakukan. Jangan nanti lecet dikasih madu ya. Nah, itu kan bukan seperti itu. Lecet ya posisi pelekatannya diperbaiki, atau lecetnya kenapa? Jangan-jangan pasiennya atau bayinya ada tangkai. Tangkai itu nanti kita bicara lebih lanjut nih, tangkai ya, tali lidah pendek. Karena untuk menghisap diperlukan lidahnya itu supaya dia menangkap areola, tetapi bayinya nggak bisa. Nah, ini tahu nggak, petugas kesehatannya tahu nggak? Lalu pelaksanaannya penanganannya seperti apa? Ya, ini perlu bisa dilakukan oleh tim rumah sakit. Oke, lanjut, silakan. Nah, saya cepat aja ya. Nah, ini juga nih untuk memberikan ya makanan-makanan lainnya ya, kita usahakan untuk memikirkan ASI dulu. Ya, yang perlu kita pikirkan adalah ASI dulu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh rumah sakit adalah menerima donor ASI. Nah, ini sedang marak lagi dibicarakan di Kementerian Kesehatan. Kemarin saya diundang juga untuk membicarakan tentang donor ASI, ya, donor ASI. Nah, tapi kan aturannya apa? Ini ada secara Islam seperti ini. Nah, itu bisa kita bahas ya ke depannya. Tetapi yang penting dilakukan di rumah sakit adalah pasteurisasi. Nah, ini ya, wajib pasteurisasi, wajib. Saya tekankan wajib. Pasteurisasi itu kalau kita bicara ada dua ya, yaitu pretoria dengan flash heating. Ya, jadi dengan pemanasan sekian suhu sekian derajat, dan itu gampang sekali dilakukan di rumah sakit ya. Itu virus HIV juga bisa mati ya. Jadi itu wajib dilakukan. Lalu mungkin juga kita punya istilahnya wacana ya untuk membuat semacam bank ASI. Memang bank ASI itu kalau kita baca ya di literatur luar negeri ya, di Indonesia itu belum ada. Ya, di Indonesia itu belum ada yang namanya bank ASI. Tetapi kita bisa sederhana ya, kita melakukan pemeriksaan pada darah ya, pada ibu yang ingin mendonorkan ya, siapa tahu ada penyakit-penyakit tertentu ya, itu bisa dibikin SOP-nya ya. Tetapi apapun itu ya, karena ini seperti di Filipina ada rumah sakit apa tuh namanya ya, Dr. Jos Fabiola kalau nggak salah ya, itu di situ ada loh, rumah sakitnya rada kumuh ya, tetapi dia untuk mendukung sistem pemberian ASI ini luar biasa. Mereka punya itu bank ASI ya. Jadi karena di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat itu bagian perinatologinya pernah mengatakan bahwa semenjak bayi-bayi kami itu dikasih ASI, cairan pertama dikasih ASI, maka angka NEC ya, NEC itu yang ususnya rapuh ya, angka NEC tuh 0%. Ya, jadi apapun kondisinya bayi itu, bahwa cairan pertama yang harus masuk itu adalah ASI. Nah, kalau misalnya perlu penanganan yang di luar ASI ya, penanganan itu harus sesuai dengan kondisi medis. Nah, ini kondisi medisnya apa? Bukan karena lecet terus kemudian dikasih sufor, bukan karena misalnya bengkak payudaranya dikasihnya sufor, enggak seperti itu. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya ibunya HIV, tetapi sekarang HIV juga bisa kok. Kalau misalnya ketahuan pas antenatal itu bisa dilakukan diberikan ARV ya. Terus kemudian bayinya lahir 4 sampai 6 minggu diberikan ARV. Jadi ibunya bisa netein sampai usia 2 tahun atau lebih ya, seperti itu. Lalu ibunya misalnya minum antidepresan, itu juga boleh kok menyusui. Bukannya nggak boleh, tetapi perlu pendampingan. Atau ibunya kemoterapi, itu bisa, netein bisa, ya, tetapi ada aturan-aturannya, ya, seperti itu. Itu
boleh semua. Atau bayinya seperti apa? Bayinya misalnya mengalami maple syrup syndrome dan sebagainya, ya, itu bisa tetap dilakukan. Itu ada hal-hal yang tidak bisa, tetapi perlu penjelasan pada orang tua. Oke, slide silakan. Oke, yang keenam itu adalah tidak memberikan bayi yang disusui makanan atau cairan selain ASI kecuali atas, ini yang saya tadi terangin ya, itu langkah keenam sebenarnya. Langkah keenam, jadi harus ada indikasi medis ya untuk bayi misalnya yang tadi saya sebutkan, ada sindrom, ada maple syrup syndrome, kemudian ada PKU dan sebagainya ya. Ada juga yang menargetkan kurang dari 1.500 gram itu bayi bisa dikasih sufor loh, tapi sekarang kita itu udah jago banget ya teman-teman yang belajar tentang metode kanguru, sebenarnya itu bisa ya, bayi itu kan ada daya hisapnya, daya telannya, apa segala macam itu ada di usia-usia tertentu. Jadi kita bisa mengupayakan ASI, yang penting komunikasi kita dengan ibu itu bisa bagus, karena keluarnya ASI itu tergantung oksitosin ya, tergantung oksitosin itu juga bekerjanya tergantung dari bagaimana ibu ya, apa yang ibu rasakan ya, apa yang perasaan ibu dan sensasi ibu seperti apa. Jadi kalau misalnya anaknya udah bayinya kecil, kita takut-takutin, ini nanti bakal begini, bakal demam, bakal kurang ininya, ya bagaimana ASINya mau keluar, seperti itu ya. Tetapi perlu ada komunikasi yang baik antara petugas kesehatan, maka kita mudah-mudahan bisa usahakan ya ASINya itu bisa keluar segera. Juga kalau misalnya anak ini butuh lemak, karena bayi kecil itu lemaknya ini, nah itu kita bisa siasati, misalnya ASINya diperah, lalu didiamkan sejenak, itu kan kayak apa ya, kayak ada hind milk, lemak itu banyak tuh, ya, lemak banyak tuh ke atas, nah itu juga bisa disendokin dulu, ya, disendokin dulu atau diberikan kepada bayinya, nah itu cepat sekali menambah berat badan. Oke, lanjut. Nah, ini hanya langkah ketujuh ya, membuat ibu dan bayinya bisa tetap bersama dan melaksanakan rawat gabung dalam 24 jam sehari. Ya, jadi usahakan, ini udah lanjut, slide lagi, slide. Ya, ini ya. Jadi rawat gabung. Jadi bukan sekedar bedding in, bukan sekedar rooming in, tetapi bahkan juga ada rumah sakit yang menerapkan bedding in ya. Jadi bukan satu kamar aja, tetapi satu tempat tidur. Ya, ini diusahakan 24 jam per hari. Nah, ini bisa nggak kita mendukung itu? Jadi tidak ada lagi ya kamar bayi sehat seperti itu. Jadi di mana ibunya terpisah dengan bayinya ya. Itu sudah mudah-mudahan kita usahakan tidak ada lagi. Oke, lanjut slide. Oke, ini ini. Jadi kalau misalnya ada bayi-bayi yang sakit atau bayi prematur atau BBLR, nah usahakan ibu dekat dengan bayinya ya. Di rumah sakit yang saya sebutkan di Filipina, ada beberapa teman kita yang bisa berkesempatan pergi ke sana dan saya dapat ceritanya gitu ya. Itu mereka bahkan digratiskan loh. Jadi masuk BPJS ya. Masuk seperti tanggungan negara. Kalau misalnya ada bayi prematur atau bayi yang lahir rendah ya, berat badan lahir rendah, itu ditanggung semuanya, termasuk kamar ibunya, supaya dia bisa nyusuin terus. Nah, saya lihat juga di Jogja, ya, ibunya itu disarankan untuk didekatkan kepada bayinya. Jadi ibunya nggak kemana-mana, di situ aja. Suatu ketika bayinya nangis atau bayinya perlu ASI, ibunya langsung dipanggil, ya. Nah, kita beberapa di rumah sakit, ada juga yang rumah sakit yang Jakarta Pusat ya, saya lihat dulu metode kanguru itu sangat-sangat sering diterapkan, bahkan pasiennya banyak, tapi semenjak tidak ditanggung oleh BPJS, nah ini jadi istilahnya jadi pasiennya pada hilang, pada pulang, seperti itu, sayang banget gitu ya, padahal kan ini dipastikan dulu dia bisa melakukan PMK di rumahnya seperti apa nantinya ya, karena itu sangat membantu pertumbuhan bayi, kecerdasan bayi itu udah sangat teruji. Nah, ada juga yang menyediakan penginapan pada ibu tetapi tidak termasuk makanan. Nah, ini juga ada rumah sakit di Kalimantan ya, di Balikpapan seperti itu ya. Nah, jadi paling nggak itu udah langkah maju. Kedepannya kita perlu usahakan nih, bisa nggak ini jadi tanggungan BPJS nih untuk PMK ini? Karena sangat-sangat bermanfaat. Ini luar biasa, manusiawi banget ya. Skin to skin contact, kayak kita punya
inkubator yang alami. Jadi ketika bayi tubuhnya itu dingin, ditaruh di dada ibu, itu dia dada ibu itu suhunya bisa naik, ya, suhunya naik 2 derajat. Ketika bayi itu badannya panas, suhu dada ibu turun 1 derajat. Itu yang dinamakan thermal sinkroni. Dan inkubator mana yang ada ya seperti itu. Jadi itu benar-benar inkubator alami ya, layak kita perjuangkan nantinya. Oke, slide lanjut. Nah, ini adalah untuk mensupport ya. Jadi mendukung ibu untuk mengenali dan menanggapi isyarat bayi mereka untuk menyusu. Jadi ibu itu perlu tahu ya, bagaimana sih bayi yang lapar itu. Jangan kalau nangis langsung senewen ya. Bayi itu kalau lapar dia ada tanda-tandanya. Misalnya tangannya mengepal, kemudian bibirnya kumat kamit ya. Kemudian tangannya mulai deh taruh ke bibir ya, ke mulut. Kemudian dia mengeluarkan suara-suara kecil kalau kita tidak respon. Nah, baru terakhirnya ketika tidak respon lagi baru menangis. Jadi menangis itu udah ada tahapan yang paling terakhir sebenarnya ya. Nah, kita tahu bahwa kapasitas lambung bayi itu sekitar 2 jam. Jadi si ibu perlu tahu ya. Jadi kalau misalnya dia baru netein sampai bayinya puas sampai lepas sendiri, tiba-tiba setengah jam kemudian itu bayinya nangis, itu pasti bukan karena lapar. Ya, pasti bukan karena lapar. Bisa jadi karena mungkin pipis, mungkin pup, ya, mungkin kemudian dia kepanasan, kegerahan dan sebagainya, atau terlalu ketat mengikat popoknya atau gurita. Sekarang kita tidak dianjurkan lagi ya, bayinya pakai gurita tuh tidak dianjurkan lagi ya. Jadi bagi teman-teman di rumah sakit yang masih mengenakan gurita, mungkin sekarang sudah tidak diperlukan lagi ya. Kemudian juga apalagi ya. Nah, tapi kan ibu-ibu tuh suka bingung ya, gimana sih? Jadi saya tahu bahwa ASI saya cukup. Nah, itu bisa kita jelaskan ya, pertumbuhan berat badannya seperti apa, frekuensi pipisnya seperti apa, ya. Itu bisa. Jadi si ibu walaupun tidak melihat volume ASI-nya, dia tahu bahwa ASI-nya cukup. Nah, ini penting sekali ya untuk ibu. Oke, lanjut slide. Oke, kemudian untuk apa nih? Oh ya, ya ini nggak boleh dijadwal ya. Pemberian ASI ini tidak boleh dijadwal, apalagi di rumah sakit. Di rumah sakit, di mana itu kan baru ya, baru pertama kali si ibu belajar netein ya. Itu anggap aja, biarin deh, bayinya nangis karena apapun ya nggak apa-apa deh ya. Susui aja. Anggap ini adalah satu tahap pembelajaran. Jadi si ibu belajar menetei, si bayi belajar menete ya. Itu seperti apa ya, istilahnya baby moon. Kalau kita pengantin baru honeymoon ya, belajar saling melekat ya. Kalau ini baby moon, jadi biarkan saja ya si ibu supaya pinter. Nah, nanti juga perlu diberitahu ya, perlu diberitahu ketika pulang bahwa ibu itu enggak usah kaget kalau bayinya beratnya turun. Nah, ini perlu dikasih tahu, tapi biasanya sekitar 10%, enggak lebih ya dari 15%. Kalau beratnya naik, nah kita perlu curiga nih, ada apa nih? Infeksi kah, ada udem kah, atau ada apa nih? Jangan-jangan timbangannya yang salah atau orangnya yang nimbang yang salah, seperti itu. Ya, jadi semua bayi di seluruh dunia kalau biasanya minggu pertama dia beratnya turun. Kemudian dia akan mencapai ke berat lahir itu sekitar 2 minggu, 10 sampai 14 hari ya. Dia akan mencapai berat lahir semula. Nah, seperti itu. Terus kemudian setelah 2 minggu itu dia akan mengalami apa yang dinamakan percepatan pertumbuhan, growth spurt. Nah, ini ibu juga harus tahu bahwa dia akan minta ASI banyak banget. Ya berkali-kali dia minta. Nah, ini rawan, kondisi ini rawan, disangkanya tidak ASI-nya nggak cukup, padahal memang polanya seperti itu. Nanti baru setelah itu dalam 1 bulan dia minimal harus mencapai pertambahan berat 800 gram. Nah, itu ibu perlu tahu, nanti bulan kedua harus 900 gram, bulan ketiga 800 gram, seperti itu dan seterusnya. Itu ada di grafik WHO. Ya, jadi frekuensi pipisnya juga pada 6 hari ya, ketika bayi berusia 6 hari minimal pipisnya 6 kali ya, itu juga perlu diberitahukan pada ibu. Oke, slide. Nah, ini memberi konseling kepada ibu tentang penggunaan risiko pemberian botol, dot, dan kempeng. Ini perlu disajikan ya, informasi ini kepada ibu ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti ya saya jawabnya nanti ya.
memberi konseling pada ibu tentang penggunaan risiko pemberian botol. Nah, botol ini sebenarnya kalau di dunia perasian, sorry ya, kalau saya agak tegas mengatakan bahwa ini adalah barang yang sangat diharamkan di dunia perasian. Nah, ini rumah sakit kalau sediakan botol tuh, ya mudah-mudahan cuma untuk nyimpen aja, tapi tidak diberikan kepada bayi. Kenapa? Karena refleks hisap bayi itu bisa terganggu. Makanya banyak yang bayi belum mengenal ibunya, sudah belum mengenal payudara ibunya, sudah diberikan botol, seperti itu. Oke, ya waktu saya 7 menit lagi ya. Oke, saya cepat saja ya. Botol itu juga bisa membuat bayi bingung puting ya, karena 2 kali saja kita memberikan botol pada bayi baru lahir, dia susah ya membuka mulutnya. Memorinya itu adalah mulutnya kecil, mencucu. Padahal untuk meraih payudara, untuk nyusu ke ibunya, dia mulutnya justru harus besar ya. Nah, kemudian botol itu juga bisa menyebabkan apa ya, tersedak ya, atau apa namanya, aspirasi ya, itu juga bisa karena cairannya terus saja ya, terus aja netes ya, walaupun dinamakan botol ortodontik apalah segala macam ya, itu nggak bisa menyamai payudara ibu. Kemudian juga ada yang menjadi tonggos ya giginya atau maloklusi ya, jadi rahangnya itu jadi ada yang maju ke depan ya, karena cara mengedotnya itu akan mengganggu proses ya pertumbuhan rahang. Kemudian juga mengganggu bonding ya, mengganggu bonding. Jadi makanya ya ibu-ibu yang terutama ibu-ibu yang bekerja yang pada akhirnya dia memberikan botol itu nantinya akan apa ya, anaknya nggak mau lagi netek ke dia, dan itu menyedihkan buat ibu ya, membuat ibu stres, dan akhirnya apa, ibunya jadi nggak keluar asinya ya. Makanya sekarang banyak juga yang apa namanya ya, dengan permasalahan di lapangan, banyak komunitas-komunitas yang cuman perah ASI doang. Nah, itu akhirnya cuman kita bisa nyusuin tuh tidak bertahan lama ya. Karena apa? Hisapan bayi itu sangat mempengaruhi keluarnya dan produksi ASI. Ya, makanya menyusui. Jadi bukan hanya ASI itu diberikan terus dengan dot gitu. Atau ada lagi dengan kempeng. Kempeng itu non-nutritive sucking ya. Jadi bayinya netek, bayinya menangis, kemudian dikasih empeng. Akhirnya apa yang terjadi? Dia itu menjadi apa namanya ya, capek, lelah ya. Pola minumnya juga, pola ngedotnya juga beda. Nah, akhirnya kembali lagi dia nggak mau lagi netek ke ibunya. Akhirnya apa? Produksi ASINya ibunya berkurang ya. Kalau udah berkurang lama-lama udah bisa, atau bisa juga jadi nggak terkeluar dengan baik, akhirnya bengkak. Kalau udah bengkak rasanya nggak nyaman, sama nggak bisa keluar juga karena itu menyangkut oksitosin ya. Oke, terus belum lagi karena kotor ya, kadang-kadang jatuh empengnya jatuh di tempat tidur ya, akhirnya apa? Terus dimasukin lagi, nggak mungkin kan, disteril dulu kan, nggak mungkin. Akhirnya yang terjadi apa? Banyak jamur di mulutnya bayi ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa diterapkan ya, dikomunikasikan kepada ibu pasien. Oke, lanjut silakan. Nah, ini ya. Jadi tidak dianjurkan seperti ini. Oke, untuk ibu-ibu untuk bayi-bayi yang mungkin ingin dilatih refleksi hisapnya, ya kita bisa pakai payudara ibu aja gitu. Atau bisa pakai finger feeding. Ya, jadi kenapa harus pakai dot? Ya, sekarang ini ya mungkin nanti ini perlu pembahasan lebih lanjut ya kepada petugas atau dokter-dokter ya yang berkompeten di sini. Tetapi bisa juga diusahakan sebenarnya bayi itu dilatih refleksi hisapnya pakai payudara atau pakai finger feeding. Oke, lanjut. Nah, ini yang ke-10 ini menjadi penting ya. Mengupayakan pemulangan sedemikian rupa sehingga orang tua dan bayinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan dan pelayanan yang dibutuhkan tepat waktu ya. Jadi di sini juga kita perlu rumah sakit ya perlu memikirkan untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan ya. Contohnya dengan saya sendiri adalah ketua dari Ikatan Konselor Menyusui Indonesia. Nah, kita itu punya member ya yang bukan petugas kesehatan dan ada yang orang awam tetapi jadi konselor. Nah, mereka itu sangat nyaman ya kalau membuat ibu sangat nyaman kalau ada ibu dalam proses yang galau gitu ya. Mereka sendiri bisa menenangkan ibu dan mereka bahkan ada yang praktek-praktek ya di tempat-tempat organisasinya masing-masing ya seperti itu. Nah,
rumah sakit baiknya mempunyai kontak person. Kontak person organisasi itu misalnya IKMI, AIMI ya, seperti Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Jadi siapa yang ibu itu bisa temui ketika mereka mengalami kendala atau misalnya ada hal-hal tertentu yang perlu disupport. Karena pada 2 minggu pertama itu yang namanya ibu itu rawan sekali adanya baby blues. Kalau tidak didampingi itu bisa terjadi postpartum sindrom depresi, postpartum depression ya. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Jadi dukungan masyarakat itu perlu. Rumah sakit berbasis ini ya istilahnya perhatian juga kepada ibu-ibu yang menyusui ya. Terus kemudian yang anak-anaknya juga mungkin nanti misalnya pakai PMK ya, itu juga bisa dibantu oleh konselor-konselor kita, karena konselor kita juga diedukasi atau diperlengkapi dengan keterampilan-keterampilan di masyarakat bagaimana menggendong ya dengan cara PMK dan sebagainya. Oke, saya rasa begitu ya. Mungkin ada banyak pertanyaan ya. Waduh, pertanyaannya banyak banget. Oke. Ya. Ini pertanyaannya banyak banget ya. Silakan langsung dijawab Bu Hesti. Tapi memang apa yang Bu Hesti sampaikan tadi betul-betul akan meningkatkan wawasan dan mengharukan ya ini. Karena kita harus kembali kepada fitrah kita manusia untuk memberi ASI, membantu ibu menyusui dan membantu bayi menyusu. Silakan Ibu Hesti, pertanyaannya langsung dijawab. Iya, pertanyaan ini ada yang dari Ibu Dian Sofia ya. Terkait dengan langkah ketiga, mohon dijelaskan mulai kapan usia ya? Usia apa nih? Kehamilan. Sebaiknya dimulai diinisiasi. Oke, jadi paling enggak saya 28 minggu ya. Langkah ketiga, oke. 28 minggu itu ada yang sudah bisa ya, sudah bisa kita berikan konseling, atau sampai detik-detik terakhir sebenarnya bisa ya sebelum dia partus ya, melahirkan. Tetapi saya selalu ingin ada jeda waktu ya, jeda waktu supaya apa? Supaya dia bisa menginikan sendiri, melihat atau mencari dulu ya benar nggak apa yang kita katakan. Jadi dia bisa mengkonfirmasi ya. Oh, jangan-jangan pengertian dia selama ini salah ya. Oh, di video yang seperti di otak dia sama yang dia lihat di video itu seperti apa? Jangan-jangan, nah seperti itu. Jadi dia bisa cari jurnalnya kek, penelitiannya kek. Kebetulan memang pasien-pasien saya itu kadang-kadang kritis-kritis banget ya. Nah, jadi saya memberikan kesempatan sebelum melahirkan dia bisa bertanya. Nah, atau membawa keluarganya. Ada pasien saya yang yang datang 2 kali karena ketika dia mencoba untuk mengkomunikasikan kepada ibunya tentang apa-apa yang sudah dia tahu dari saya, ternyata ibunya nggak terima, seperti itu kan. Nah, disangkanya, kepinteran kamu. Nah, akhirnya dibawa lagi ke kami, ke saya gitu. Setelah itu, baru setelah kita diskusi, oh iya ya, ternyata pengetahuan saya sudah nggak up to date, seperti itu. Nah, oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Terus kemudian yang tadi nih, massage payudara, itu juga dilakukan. Begini, kita ya sebenarnya kalau berbicara tentang manajemen laktasi itu ada 2 hal ya. Yang mana untuk memproduksi ASI ya, memperbanyak produksi ASI, juga untuk mengeluarkan. Nah, untuk produksi ASI itu dipengaruhi oleh hormon prolaktin. Ya, prolaktin itu dipengaruhi oleh 2 hal saja, yaitu hisapan bayi pada payudara, kemudian pengosongan payudara. Ya, jadi yang penting bayinya menghisap, makanya sering-sering menghisap, produksinya makin banyak. Sering ditetein, ASI-nya makin banyak. Sering payudara dikosongkan, ini juga butuh penjelasan lagi nih ya. Tapi paling nggak intinya adalah kalau payudara dikosongkan, baik dengan cara dihisap bayi kan kosong, ya. Kemudian juga nanti dia diperah mungkin dengan tangan ataupun dengan alat, itu kan kosong ya. Sehingga di dalam ASI itu ada zat penghambat. Jadi zat penghambat itu yang kalau payudara penuh, dia akan bilang, oh, jangan diproduksi dulu, masih penuh. Nah, ketika dikosongkan, zat penghambat yang menempel di ASI itu keluar. Nah, akhirnya tidak ada lagi yang perintah begitu, makanya itu jadi produksi, seperti itu. Hanya 2 hal saja, jadi bukan makan-makan daun katuk, apa dan sebagainya. Nah, massage
Nah, massa payudara juga berarti bukan ya. Kemudian untuk oksitosin, untuk pengeluaran ASI itu tergantung dari pikiran, perasaan, dan sensasi ibu. Jadi kalau ibunya senang, nyaman, ibunya bahagia, ibunya kondisinya tidak kelelahan, tidak kesakitan, nah ini ASI akan berkeluar bisa keluar dengan lancar seperti itu. Ya, jadi bukan karena masaj payudara. Bayangkan kalau payudaranya bengkak terus dimasaj ya, dimasaj. Nah, itu sakitnya minta ampun. Sakit itu akan mempengaruhi pikiran, perasaan, sensasi ibu. ASI-nya malah nggak keluar. Malah payudaranya bisa sekeras batu. Jadi sekarang tidak ada lagi yang namanya masaj payudara. Karena secara sosial juga ini merugikan. Ya. Kenapa merugikan? Ya, karena orang yang tidak melakukan masaj seolah-olah, oh saya tidak akan gagal netein anak saya. Seperti itu. Nah, ini. Tetapi ada yang namanya lactation massage. Nah, ini biasanya untuk bayi-bayi adopsi. Ini lain ya. Dari massage payudara yang biasa dilakukan itu lain ya. Ini untuk membantu misalnya mengeluarkan untuk bayi-bayi yang diadopsi kemudian ibunya mau netein. Nah, itu bisa dengan lactation massage. Bahkan seorang ibu yang tidak pernah nyusuin, tidak pernah hamil sekalipun itu ASI-nya bisa dikeluarkan loh. Ya, mungkin teman-teman di sini masih aneh mendengarnya, tetapi kalau ikut pelatihan-pelatihan ya, nanti mungkin kita bisa singgung sedikit. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Materi bisa diakses, ya silakan panitia nanti ya. Kemudian apa lagi? Bentar, saya ke bawah, scroll ke bawah dulu. Untuk yang memiliki penyakit infeksi, apakah boleh diberikan ASI dengan pengawasan? Maksudnya di bawah pengawasan seperti apa ya? Oh, tentunya misalnya TBC seperti itu ya. TBC itu kan penularannya apa? Droplets ya. Bukannya berarti kemudian ibunya dapat TBC kemudian nggak boleh netein. Ya boleh, tetapi perlu pakai masker ya, seperti itu. Kemudian kalau apalagi nih? Kalau ASI eksklusif minum air putih atau madu boleh tidak? Nah, berarti namanya bukan ASI eksklusif lagi ya. Karena sebenarnya di dalam ASI itu sudah mengandung hampir 90% air. Ya, jadi ASI itu sudah mengandung hampir 90% air. Jadi tidak usah lagi dikasih air-air putih karena dari segi kebersihannya juga tidak terjamin. Dan lambung bayi kalau udah dikasih air putih artinya apa? Dia udah terisi dengan zat lain. ASI itu kan gampang diserap. Jadi kalau misalnya lambung bayi udah diisi setengahnya air putih, kemudian setengahnya ASI. Nanti produksinya tinggal setengah lagi ya, tinggal setengah. Jadi kan sesuai dengan permintaan. Karena dia lambungnya udah diisi air putih, maka yang diproduksi ada tinggal setengah dari volume lambung, seperti itu ya, analogi berpikirnya. Oke, apalagi nih? Oh, ini ada yang ngulang ya dari Ibu Mary Benga ya. Oke, sebentar. Ini sama tadi ya. Hepatitis bisa ya, boleh ya. Yang penting mana nih? HIV, apakah bisa memberikan ASI? Tadi saya sudah jawab. Bahkan sampai 2 tahun atau lebih pun sekarang bisa. Ya, jadi ibunya pada saat hamil ya, itu kalau ketahuan HIV lalu diberikan aja ARV. Ya, lalu kemudian ketika bayinya lahir itu dikasih ARV juga 4 sampai 6 minggu. Jadi ibu tetap boleh memberikan ASI-nya, ya. Oke. Nah, kalau tidak terdeteksi sejak antenatal bagaimana? Tetap diperbolehkan apa tidak? Boleh, ya. Kalau misalnya ibunya, kita juga nggak boleh melarang, ya. Kalau ibunya, yang penting ibunya kita edukasi, ya. Seperti apa nantinya, ya. Apakah dengan pemberian susu formula dia akan jadi lebih baik atau bagaimana? Ya, karena susu formula, ingat loh, susu formula juga banyak loh kumannya, ya. Jadi kalaupun dia memilih untuk jadi susu formula, dapat susu formula itu harus memenuhi 5 persyaratan, ya, AFAS namanya, ya. Ini saya tidak bisa menerangkan panjang ya, tapi mungkin nanti ikut kursus deh, ikut kursus manajemen laktasi atau konseling menyusui, ya. Nah, tetapi kalau misalnya dia tetap memilih ASI, diupayakan tidak lecet, ya, tidak lecet seperti itu. Jadi harus didampingi, ya, didampingi bagaimana posisi pelekatannya supaya dia tidak lecet. Oke, lanjut.
eh, ini pertanyaan tentang hepatitis juga boleh ya, tentang hepatitis juga bisa ya, karena sebenarnya di dalam kandungan itu secara intrauterin dia sudah tertular sebenarnya ya. Baru nanti dengan vaksinasi yang tepat ya itu tetap aja ASI diberikan, lalu tetapi pengobatannya tetap lanjut. Bagaimana meyakinkan pasien ini dari Ibu Santi Wulandari? Ini jangan-jangan teman saya ini. Oh, yang mana? Dari ini dulu nih. Oh, dari Ibu Cynthia, pertanyaan bagus nih. Bagaimana prosedur untuk bayi lahir sesar dalam melakukan IMD? Bayi yang lahir sesar itu bukan satu kontraindikasi untuk melakukan IMD ya. Jadi tetap boleh dilakukan ya. Yang penting mungkin letaknya diperhatikan ya. Pokoknya syaratnya ibunya dalam keadaan sehat, bayinya juga bugar. Nah, letaknya yang tadinya melintang ke bawah ya, melintang ke bawah karena ini operasi sesar, jadi bisa melintangnya ke samping ya. Bahkan bayi kembar juga bisa. Bayi kembar juga bisa ya. Kalau nggak dua-duanya ya satu dititipin dulu ke bapaknya, baru nanti bisa satu ke ibunya atau dua-duanya ke ibunya bisa. Nah, ini mohon penjelasan tentang pemberian ASI pada ibu postpartum bisa menunggu berapa jam setelah lahir dari Iva Arifa nih. Ya, karena terkadang ASI belum lancar saat ibu postpartum hari pertama di jam-jam atau jadi sebenarnya gini, kalau kita melakukan IMD ya, itu rangsangan hisapan bayi sebenarnya itu udah merangsang ASI-nya itu cepat keluar atau dia bahkan pada saat itu udah langsung keluar ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ini untuk memotivasi si ibu ya. Makanya penting sekali konseling pada masa antenatal. Ini saya tekankan berulang-ulang nih, konseling antenatal itu penting sekali. Jadi buat teman-teman yang dari obstetrik kebidanan ya, obgyn, kandungan kebidanan, tolonglah beri kesempatan ibu itu untuk menemui konselor menyusui atau siapapun itu yang bertugas di tempat laktasi untuk berkonsultasi ya, untuk menerima edukasi ya, supaya dia tahu. Nah, kemudian kalau misalnya ada sesuatu dan lain hal, si bayi itu sebenarnya punya yang namanya brown fat atau lemak coklat. Lemak coklat di dalam tubuhnya, terutama bayi yang 2.500 ke atas ya beratnya, itu bisa bertahan sampai 5 hari ya, jadi sampai 5 hari. Nah, tetapi kan kita lihat dulu ya kondisinya seperti apa ya. Kalau bayinya kuning dan sebagainya ya biasanya itu pada hari-hari tertentu, misalnya udah 2 hari kok ini mungkin transfer ASI-nya yang nggak bagus, posisi pelekatannya nggak bagus ya, itu dilihat dulu seperti apa. Nah, kalau terpaksanya akhirnya harus di fototerapi misalnya, tetap ya ASI ibu yang ditunggu atau ASI donor yang tadi saya bilang, ASI donor yang dipasteurisasi seperti itu ya. Jadi kita tetap usahakan ASI dulu. Kemudian apa lagi nih? Bagaimana meyakinkan pasien dan keluarga kalau ASI belum keluar, ini dari Ibu Santi Wulandari, dan menangis terus kemudian mau diberi support. Nah, ini sebenarnya ini ya pasien mempunyai hak ya. Ini kalau misalnya dia udah tahu dalam masa antenatal apa yang harus dia lakukan, ya ini pasien punya hak loh untuk meminta petugas kesehatan untuk tidak memberikan support ya. Atau misalnya dia bilang, oh saya mau cari ASI donor, itu sebenarnya dia berhak untuk itu, ya berhak untuk itu. Dan kemudian menangisnya ini, nah ini kita bahas juga nih pada saat hamil, kita bahas menangis itu sih kenapa ya? Bayi itu satu-satunya komunikasi kan emang menangis. Kalau dia bisa ngomong kita takut pasti, ya kan? Nah itu menangisnya kenapa? Apa karena saya waktu itu pernah tuh ada ya pengalaman saya. Menangis terus, diposisikan, dilekatkan apa, menangis sampai pasien itu jadi seolah-olah nggak percaya sama konselornya. Ternyata dengan kemampuan kita menganalisa, ternyata bayi itu baru ditindik kupingnya, ya. Jadi dia kesakitan. Jadi kalau kupingnya itu menghadap payudara ibu, kemudian tangan si ibu kena kupingnya, nah itu dia nangis senangis-nangisnya. Nah ini kita perlu tahu tuh apa sih sebab dia menangis, ya? Apa karena dia ada luka ya di kena vakum ya, mungkin kepalanya atau seperti apa. Nah ini juga banyak sebab ya, atau dia kepanasan nih, sering sekali karena ketakutan ya, pasien-pasien ketakutan AC-nya dimatiin, AC dalam kamar ya.
kemudian atau dinaikin sampai panas, sampai ibunya kegerahan, keringet-keringetan. Nah, bayinya juga kan sebel juga kali ya, ngelihat kena nempel keringet-keringet ibu ya. Nah, itu bisa dia tidak menjadi nyaman. Nah, salah satu komunikasinya yaitu menangis ya, satu-satunya bahkan. Oke, saya rasa itu. Terus bagaimana prosedur untuk bayi-bayi lahir sehat? Saya rasa udah tadi. Kemudian apa lagi nih? Oh, ini bagaimana jika bayi-bayi yang sedang menjalani fototerapi mendapatkan cukup ASI, sedangkan jika dalam proses fototerapi bayi akan 2 kali lipat lebih cepat haus, dan nah ini bisa tetap ibunya diperah, ASI-nya dikasih pakai cup feeder ya. Jadi ada yang misalnya harus netek ini bolehnya 4 jam sekali ya. Dalam selang waktu itu kita kasihnya ASI pakai cup feeder. Jadi bukan pakai dot ya, atau disendokin juga bisa, tetapi dia tidak kekurangan cairan. Ini lagi, kalau puting datar atau tenggelam sudah kita lakukan perawatan pada puting gara-gara menonjol tapi bayi masih kesulitan. Nah, ini dia nih ya. Sebenarnya bayi itu neteknya bukan pada puting tetapi pada areola. Jadi intinya adalah bagaimana supaya areola itu lentur. Jadi jangan nunggu sampai lama dulu. Nah, ini yang sering terjadi, payudaranya itu udah keburu keras karena memberikan bayinya itu lewat dari berapa jam, hampir 24 jam baru dikasih bayinya. Sementara ASI-nya udah datang, payudara ibu udah keras. Jadi bayi nggak mau netek ya, netek ke ibunya. Padahal sebenarnya ya, kalau segera, nah makanya pada saat IMD ini penting sekali pengenalan akan sumber makanan si ibu. Sumber makanan si bayi. Kalau misalnya dia segera, ya, oke. Nah ini kan pada saat payudara ibu sedang lentur, makanya jadi bisa, ya bisa. Dan kemudian biasanya di bayi-bayi itu ada tangtai, ya, ada atolitai. Ini yang membuat kesulitan. Jadi bukan karena puting ibunya. Oke, saya rasa banyak dan saya diminta untuk mengakhiri dulu ya. Sudah ya? Ya, saya rasa teman-teman banyak sekali ini pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Dan ini bisa kita jawab sebenarnya dalam pelatihan-pelatihan ya, konseling menyusui, manajemen laktasi, atau kita menyelenggarakan juga pelatihan untuk manajemen BBLR dengan metode kanguru. Nah, di situ bisa kita jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus ini. Saya rasa begitu. Bagaimana Dokter Prita dan teman-temanku yang lain? Ini menarik-menarik banget ini. Ya, iya, betul. Menarik betul. banget. Ya. Bu Hesti, kami sangat berterima kasih ya. Memang dunia perasian ya, mengutip kata-kata Bu Hesti, dunia perasian ini memang banyak istilahnya, dan untuk rumah sakit tentu sangat bermanfaat. Jadi wacana kami menjadi lebih terbuka, wawasan kami tentang bagaimana membuat regulasinya, bahwasanya sebuah rumah sakit itu memerlukan MPP, manajer pelayanan pasien, case manager, yang dalam hal ini dimulai dari ANC sampai pasien tersebut pulang, jadi bisa disebut dengan istilah maternal case manager atau berbagai istilah. Kemudian mengenai komunitas tadi, Bu Esti, komunitas tentang AIMI, IKMI, dan berbagai komunitas yang mendukung tentang keberhasilan ibu menyusui bayinya dan bayi menyusu pada ibunya, serta terakhir adalah pelatihan bagi para petugas kesehatan. Tentu dalam hal ini sebuah rumah sakit harus memberikan layanan terbaik sesuai dengan kompetensi, dan kompetensi serta wewenang itu ada dari pelatihan-pelatihan. Nanti kami akan menampilkan tentang berbagai modul pelatihan dari Perinasia yang dapat Bapak Ibu saksikan bersama-sama, dan nanti dapat Bapak Ibu pilih untuk rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja kami mohon izin Bu Hesti untuk menampilkan nomor WhatsApp Ibu Hesti, sehingga rumah sakit dapat langsung berhubungan dengan Ibu Hesti untuk pelatihan, baik itu konselor menyusui, manajemen laktasi, kemudian penanganan BBLR dengan metode kanguru, yang dalam hal ini tentu saja metode kanguru tidak hanya untuk BBLR dan berbagai pelatihan yang ada di Perinasia. Dan satu juga yang merupakan wawasan baru bagi kami adalah tentang pemberian makanan pada bayi yang
localize ya, lokal dan makan rumah, sehingga ini akan membuat sebuah rumah sakit meningkatkan peran dari PPA gizi. Saya rasa kami sangat berterima kasih dan kami mohon maaf telah menyita waktu Ibu Hesti sedemikian lama. Nah, kita ini mendapatkan waktu Ibu Hesti ini sangat lama loh Bapak Ibu. Kita mengantri ya Bu Hesti ya, mohon maaf juga ya. Oke. Kami akhiri, sekian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam acara yang sama dari Hoksi Malang untuk Indonesia. Selamat siang. Selamat siang.